Per tahun 2023, Suzuki GSX-R 150 memasuki usia 7 tahun. Selama itu pula, satu-satunya motor sport fairing buatan PT Suzuki Indomobil Sales hadir menjadi pilihan motoris. Bukan semata peruntukan pasar domestik, Suzuki GSX-R 150 juga turut serta meramaikan persaingan motorsport 150cc di mancanegara. Dan berikut adalah rekam 7 tahun perjalanan Suzuki GSX-R 150 yang berhasil mendunia. Perlu diketahui, Suzuki GSX-R 150 sendiri diperkenalkan pertama kali 2016 silam. Akan tetapi penetapan harga jualnya baru diinformasikan Februari 2017. Prosesinya kala itu bahkan dihadiri langsung oleh pembalap Suzuki X-Star, tim pabrikan Suzuki di MotoGP. Bukan tanpa alasan, duet Andrea Iannone dan Alex Rins diboyong lantaran kentalnya aura balap sang kuda besi. Suzuki GSX-R 150 menjadi salah satu pilihan menarik di segmen motorsport 150cc dan langsung diekspor ke mancanegara. Tanpa berlama-lama, di tahun itu pula Suzuki GSX-R 150 diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam. Ia tersebut kemudian berlanjut di tahun berikutnya, bahkan di tahun 2018 Suzuki Indonesia berhasil mendongkrak persentase ekspor Suzuki GSX-R 150. Pada semester 2018, Suzuki Indonesia mengapakan 3.227 unit Suzuki GSX-R 150. Torehan ini naik 106% dibanding jumlah pada periode serupa di 2017 yang hanya 1.568 unit. Bukan cuma itu, destinasi ekspor motor Suzuki termasuk GSX-R 150 pun bertambah menjadi ke 36 negara. Dikatakan pula oleh PT SIE, saat itu Suzuki GSX-R 150 berkontribusi sebagai model kedua dengan penyumbang ekspor terbesar setelah Suzuki seri F150. Jumlah negara tujuan ekspor itu juga meliputi negara Eropa. Hanya saja motor buatan Suzuki Indonesia ini bukan ditawarkan dengan mesin 150cc, melainkan 125cc. Meski begitu, desain yang ditawarkan tak ada bedanya dengan Suzuki GSX-R 150. Mulai 2017, Suzuki GSX-R 150 diekspor ke berbagai negara. Ekspor Suzuki GSX-R 150 terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Laporan selanjutnya sebanyak 3.097 unit Suzuki GSX-R 150 sudah dikirimkan selama periode 2020 lalu. Pencapaian itu memang lebih rendah tepatnya dibandingkan dengan nominal pada 2018. Tak dapat dipungkiri, penurunan ini juga terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Meski begitu, Suzuki Indonesia tetap mengekspor sepeda motor buatannya termasuk Suzuki GSX-R 150. Bisnis ekspor sepeda motor mulai membaik pada kuartal 3 2020. Tujuan ekspor ke Jepang, Taiwan, Eropa, Vietnam, dan Filipina tetap dilakukan di masa pandemi. Daya pikat Suzuki GSX-R 150, ketertarikan pasar domestik maupun ekspor terhadap Suzuki GSX-R 150 tentu tak lepas dari perbekalan yang dibawa seperti saya sebutkan di awal. Daya pikat berupa aura balap Suzuki GSX-R 150 dituangkan secara nyata. Lihat saja desain motor bodywork Suzuki GSX-R 150 yang memanajam dan aerodinamis. Perancangan ala motorsport tulen yang juga diperkuat via terapan stang underyaw. Perawakan tersebut tentulah dicari para motoris penyuka motorsport, apalagi total ukuran tubuhnya hanya 2020 mm x 700 mm x 1075 mm. Terbilang ramping dan cocok untuk pengendara pemula sekalipun, apalagi dengan perancangan tinggi jok 785 mm dengan ground clearance 160 mm. Rancangan tubuh Suzuki GSX-R 150 lantas disempurnakan melalui berat tubuh 131 kg. Perlu diketahui, timbangan badan Suzuki GSX-R 150 ini paling ringan dibanding kompetitor sekelasnya, yaitu Honda CBR 150R dan Yamaha YZF 15. Dengan bobot entengnya ini, pengendara lebih nyaman saat mengendalikan GSX-R 150 di berbagai kondisi. Kelebihan dan kekurangan spesifikasi hal-hal yang disukai dari GSX-R 150 adalah keselamatan dan keamanan. Hadirnya fitur Smart Key membuatnya jadi motor yang tak mudah dicuri. Kemudahan saat menggunakan membuatnya jadi sebuah keunggulan spesifik. Dimensi bobotnya yang ringan tak cuma membuatnya mudah dikendarai, namun asyik untuk diajak bermanuver. Walaupun tampilannya seperti motor mewah. Hal-hal yang tidak disukai dari GSX-R 150, sasis dan suspensi. Sistem suspensi depan belum upside down, masih teleskopik konvensional. Padahal rivalnya sudah memakai skema fork yang lebih advance. Ban dan pelek.
Suzuki GSX-R 150 pakai ban yang paling tipis dibanding rival-rivalnya. Ban tipis akan membuat motor tak sestabil motor dengan ban besar saat dibawa di kecepatan tinggi. Mesin dan performa. Mesinnya terbilang cukup konvensional lantaran belum pakai sistem katup variabel maupun slipper clutch, padahal rivalnya sudah menyediakan. Tak sebatas desain, performa Suzuki GSX-R 150 pun layak diperhitungkan para rival. Mesin DOHC 1 silinder 4 katup 150 cc dengan rasio kompresi 11,5 banding 1 dan bor kali stroke 62 kali 48,8 mm overbore. Digendong oleh motorsport Suzuki. Dari jantung mekanis itu, tenaga yang dimuntahkan mencapai 19,1 PS di 10.500 rpm. Sementara torsi maksimal tercatat 14 Nm pada putaran 9.000 rpm. Keseluruhan output tersebut tersalur ke roda belakang melalui transmisi 6 percepatan. Keragaman varian dan harga paling murah. Bukan semata desain dan performa saja, daya pikat Suzuki GSX-R 150 juga terletak pada penyetelan harga. Di segmen motorsport 150 cc, harga Suzuki GSX-R 150 dipatok paling murah, yaitu mulai dari 31 jutaan aja. Bahkan teruntuk varian tertinggi yakni Suzuki GSX-R 150 ABS hanya dijual seharga 36 jutaan saja. Masih lebih murah dibanding Honda CBR 150R atau Yamaha YZF R15 varian standar. Keberagaman varian juga disuguhkan penjual SIS memasuki 5 tahun perjalanan Suzuki GSX-R 150. Di Indonesia terdapat 4 varian yang terdiri dari Suzuki GSX-R 150 Shutter Key, Suzuki GSX-R 150 Keyless Ignition System, Suzuki GSX-R 150 Livery 100 tahun Suzuki, dan Suzuki GSX-R 150 ABS. Untuk daftar harga Suzuki sendiri di tahun 2021, harga Suzuki ini mencapai sekitar 31 jutaan saja untuk tipe GSX-R 150 Shutter Key. Suzuki GSX-R 150 Keyless Ignition System 33 jutaan aja. Suzuki GSX-R 150 Livery 1 tahun Suzuki 33,6 juta, dan Suzuki GSX-R 150 ABS Rp 36 jutaan saja. Pertanyaannya, akankah ada transformasi pada Suzuki GSX-R 150 di tahun ke-7 ini? Belum lagi adanya aktivitas tetangga yang belum lama ini menyegarkan pesaing motor buatan Suzuki. Walau kompetitor ada perubahan, mungkin saja Suzuki tidak akan tinggal diam. Penambahan fitur di GSX pasti akan ada dan akan dilakukan untuk perbaikan. Jikapun berkaca kepada para pesaing termasuk Honda CBR ataupun juga YZF R15, tentu menarik apabila Suzuki GSX-R 150 terbaru nanti sudah menggunakan suspensi depan upside down serta assist and slipper clutch. Kita tunggu saja rilisnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya dari Otomotif Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.